الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi di Islami Twinda. Mudah-mudahan yang di rumah dalam keadaan sehat, yang lagi sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah jamaah nih ya, setiap yang namanya suami istri ya pasti yang namanya manusia ini punya kekurangan dan juga punya kelebihan. Dan tugas kita inilah saling menutupi satu sama lain, saling menjaga ya. Tapi kalau seandainya memang sudah keterlaluan, sudah kelewatan sampai terjadi ya bahkan namanya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, apa yang harus dilakukan? Apakah diam atau boleh membuka aib demi mencari solusi? Nah hari ini kita bahas karena nggak semuanya juga harus dibeberkan. Ya kita bahas dalam tema bolehkah membuka aib demi membuka aib pasangan demi keselamatan. Nah ini Masya Allah. Langsung aja yang pertama kita minta Ustaz Syam. Ustaz Syam, ini banyak yang mengira bahwa ketika istri ya membuka aib suami ini menjadi dosa besar. Padahal sebaliknya nih ya, dosa besar ini akan terjadi apabila suami yang boleh dibilang ini melakukan suatu dosa cuma istrinya diam aja. Dan ada juga istrinya yang terlalu mengumbarkan keburukan suaminya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah yang membawa istri ini menjadi dosa besar di akhirat nanti kalau sampai dibuka aibnya? Yang mana yang dibuka yang seharusnya, yang mana yang enggak? Mohon izin. Baik guruku Ustaz Maulana Ustaz Zanada Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin sedang sakit semoga Allah sembuhkan penyakitnya, yang sedang susah Allah mudahkan segala urusannya, dan insya Allah rumah tangga diberikan ke rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di hari kiamat, manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat adalah seorang laki-laki. Adalah seorang laki-laki atau suami yang ternyata dia bercampur dengan istrinya di malam hari, kemudian membeberkan rahasia istrinya di siang hari. A'udzubillahi min dzalik. Artinya ternyata yang dicela pertama kali oleh baginda Nabi SAW bukan istri yang menceritakan aib suami, akan tetapi suami yang menceritakan aib istrinya. Apalagi dikalau dibawa dengan bercanda. Ketika sang suami mungkin bercanda dengan kawan-kawannya, maka subhanallah terkadang tidak sengaja dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang ternyata itu membuka aib pasangan. Maka na'udzubillahi min dzalik, ternyata baginda Nabi SAW sudah mengingatkan bahwasanya itu adalah kedudukan yang paling buruk nanti di hari kiamat bagi seorang laki-laki. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An aqula a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Disebutkan bahwa salah satu fungsi pakaian atau salah satu fungsi daripada pasangan adalah berupa pakaian. Dan pakaian menjadi suatu yang menutupi aurat. Pakaian menjadi sesuatu yang menutupi aib. Pakaian menjadi pelindung bagi sesama. Maka subhanallah, bagi diri sendiri diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pasangan sebagai pakaian diri kita untuk menutupi aib kita. Kita tidak mau terlihat aurat kita, kita tidak mau terlihat aib kita. Maka Allah ibaratkan pasangan adalah pakaian bagimu, sehingga fungsi pakaian bukan hanya sebagai perhiasan, ya, menghiasi seseorang, bukan hanya sebagai fungsi sebagai pelindung daripada mara bahaya di luar, namun juga menjadi penutup aurat atau penutup aib. Maka ketika ada seorang pasangan yang mengumbar aib pasangannya, maka ini tersebut adalah tidak menjalani lagi pasangan sebagai pakaiannya. Maka untuk para suami, jangan senantiasa menyalahkan pasangan istri, karena kalau aib itu dibuka, maka akan dilaknat malaikat, tidak bisa cium bau surga. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita saling berintrospeksi diri. Kalau kita membuka aib pasangan kita, bukankah itu adalah membuka aib diri kita sendiri? Karena pasangan kita adalah pakaian bagi kita. Dan yang paling dikhawatirkan ketika Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa kedudukan yang paling buruk di hari kiamat adalah ketika seorang suami membuka aib daripada istrinya. Na'udzubillahi min dzalik. Nauzubillah min zalik. Ya, jadi memang jelas di sini dibicarakan. Betul. Masalahnya sekarang nggak perlulah kalau bisa membuka aib, dan juga nggak perlu juga yang namanya menceritakan satu sama lain gitu ya. Membuka aib pasangan berarti membuka aib diri sendiri. Betul, dan ini berkaitan juga dengan yang berikutnya nih, bicara masalah tentang Islam ya. Islam itu sangat memuliakan yang namanya para istri. Sampai Rasulullah saja tidak mau ya, atau tidak membenarkan gitu ya, suami untuk melakukan yang namanya KDRT kepada pasangannya. Benar kan begitu Ustazah Nada? Iya, Mohon izin betul. penjelasannya nih, silakan. Baik deh, wanita itu istimewa pokoknya. Istimewa, Ya. Baik, terima Masya kasih Ustadz Syam, Ustadz Maulana, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini kita membahas tentang masalah yang memang dalam kehidupan kita sehari-hari, yang insya Allah bisa bermanfaat untuk semuanya, khususnya yang sedang mengikuti program Islam itu Indah, yang insya Allah juga kita seorang wanita bisa memahami bagaimana kedudukan wanita begitu indah di hadapan orang manusia tentunya, dan juga wanita ini memiliki keistimewaan. Jamaah sekalian, baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang pernah berpesan dan memberikan wasiat kepada para sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, istausu bin nisa'i khairan. Wahai sahabat-sahabatku, aku berwasiat kepada kalian, berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya kepada wanita-wanita kalian. Siapa itu wanita-wanita kalian? Pertama, ibu, tentu wanita. Kedua, istri, tentu wanita. Yang ketiga, anak-anak perempuan kita. Nah, disinilah bahwasannya ketika baginda Rasulullah SAW menyampaikan berbuat baiklah sebaik-baiknya kepada wanita-wanita kalian, disinilah menunjukkan bahwa Islam memang mendudukkan kedudukan, mengistimewakan wanita ini istimewa. Subhanallah ya, bahwasannya bersyukurlah kita, tentunya kita bisa menjalankan peran ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian di mana lagi bahwasannya perempuan ini kedudukannya mulia? Jelas dari salah seorang sahabat, dari Muawiyah, bahwasannya pernah baginda kita Rasulullah SAW bersabda, pertama, wala tadribil wajhah. Jangan engkau memukul wajah pasanganmu. Ya tentunya ini gambarannya tidak boleh yang namanya ada KDRT. Ini harus kita jaga. Kemudian yang kedua, jangan juga mengolok-olok, jangan menghinanya. Dan yang ketiga,
kalau suami lagi kesel, jangan sampai meninggalkannya, kecuali dalam rumah. Artinya kalau suami lagi kesel, ya udah di dalam rumah pisah kamar dulu, ya. Ini adalah tuntunan dari baginda Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita pengen selamat rumah tangga kita, cobalah kita mencontoh kepada baginda Rasul. Coba baginda Rasul ini subhanallah, begitu sibuknya, begitu banyak sekali urusannya yang dikerjakan oleh baginda Rasul, pastinya lelah iya, capek iya. Tapi ketika masuk ke dalam rumah tangga, tidak pernah mendahulukan yang namanya emosi. Apalagi tidak pernah yang namanya menggunakan anggota tubuhnya untuk menyakiti istrinya, menyakiti anaknya, menyakiti bahkan pembantunya. Jadi alhamdulillah kita ini sekali lagi wanita mulia. Mudah-mudahan kita menyadari kedudukan kita, dan bagi sesiapa pasangan, laki-laki mohon maaf atau bahkan juga perempuan, nggak ada kok alasan bahwasannya di luar ini banyak pusing, kemudian banyak masalah sehingga dikeluarkan emosi kita dengan pasangan, nggak ada. Karena tuntunan kita adalah baginda Rasulullah SAW. Seberat apapun masalahnya, muliakanlah pasangan kita. Insya Allah hidup kita pun juga kelak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam Jadi yang bishawab. namanya kekerasan dalam rumah tangga ini nggak boleh dilakukan oleh siapapun. Ya, betul. Mungkin suaminya nggak ngelakuin, istrinya yang Nah, ngelakuin ke itu, suaminya. betul. Jadi- Zaman sekarang itu macam-macam ini. Bisa jadi istrinya ya? Iya, zaman milenial ini kekerasan dalam rumah macam-macam. Tapi tangga Masya dari Allah ya, istri. begitu dimuliakannya wanita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang namanya perempuan, ya perempuan ini kan dalam satu hari ini harus banyak menghabiskan kata-kata Ustadz Maulana ya. Dan makhluk sosial. Yang namanya kalau kita kadang-kadang nggak perempuan nggak laki, kalau kita punya masalah ini, bawaannya pengen cerita. Cerita buat apa sih sebenarnya? Untuk mencarikan solusi. Nah pertanyaannya Ustadz Maulana. Yang ngomong ini ember bocor kan? Enggak, ember bocor lagi. Yang diceritain ember bocor maksudnya. Terus ini apa saja sih sebenarnya yang diperbolehkan atau mungkin batasan-batasannya yang bisa diceritakan dan yang tidak bisa diceritakan Ustadz Maulana? Mohon izin penjelasannya. Izin-izin semuanya Ustazah dan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di awal bulan Rajab semoga kita mendapatkan kemuliaan. Dan insya Allah 7 Jumat lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Allah. Nah kalau tadi kita berbicara tentang membuka aib. Ada nggak batasannya? Kapan kita bisa membuka aib? Sebenarnya membuka aib itu pada dasarnya tidak boleh. Namanya aib harus ditutupi. Tapi sebenarnya ada batasan boleh dibuka untuk mencari solusi. Untuk mencari solusi. Kapan dibuka? Dalam 6 perkara. Atau dalam beberapa perkara. Yang pertama, ketika melaporkan sebuah kezaliman. Itu boleh dibuka. Tapi hati-hati. Harus ada buktinya. Jadi ketika ada laporan kezaliman harus. Karena jangan sampai kezaliman itu berlanjut. Contoh KDRT laporkan. Karena ada pihak yang berwenang. Yang kedua, ketika meminta bantuan untuk merubah sesuatu kemungkaran. Supaya ada bentuk perubahan. Ada efek jerah. Dan ada kan sahabat-sahabat datang melapor kepada Rasulullah SAW perihal rumah tangganya. Dan itu mungkin kita berkata ini aib rumah tangga. Orang tidak usah tahu. Tapi kita harus beritahu laporkan untuk mencari solusi untuk memperbaiki atau perbaikan. Apalagi ketika meminta fatwa. Jadi kadang-kala kita butuh bagaimana sih maksudnya ini apa tidak masalah ya Rasul dia sudah berkata aku ini bagaikan punggung ibu. Aku seperti punggung ibumu. Jadi ini termasuk fatwa. Jadi bisa padahal kenapa ada masalah? Enggak, maksudnya mungkin punggungmu seperti punggung ibuku. Iya gitu. itu. Aku Iya. tadi ngomong apa? Punggungku, punggung ibumu. Iya. Pasti gak jelas lah. Iya. Kayak judul sinetron itu. Apalagi ketika seorang ketika memperingatkan umat Islam
atau suatu keburukan untuk mengingatkan suatu keputusan atau menasihati. Kayaknya ini suamiku salah jalan deh. Aduh, aku laporkan deh. Untuk supaya ada yang menasihati. Salah beli deh. Dia kayaknya ditipu deh. Boleh, boleh. Nah, apalagi ketika akan mendeklarasikan diri atau terang-terangan melakukan perbuatan fisik, fasik. Apa itu? Mohon maaf, Masya Allah, tabarakallah. Ini kayaknya harus dibenarkan ini. Karena ini sudah apalagi menyimpang. Apalagi sebagai bentuk identifikasi. Yang mana suamimu? Banyak sekali itu namanya Zaid. Itu tuh yang agak manis orangnya. Enggak terlalu tinggi. Siapa itu? Yang pecicilan. Ya itu. Jadi boleh. Dari 6 perkara inilah orang boleh dalam artian untuk menyampaikan sesuatu. Mungkin menurut orang itu aib. Tapi itu harus disampaikan sebagai informasi dalam artian untuk mencari solusi. Jadi 6 perkara ini boleh. Orang Bu? lagi tausiah. Iya. Kok Ibu, nelfon, Mas Fadli? boleh Bu. Tadi kan Ustadz Maulana habis tausiah. Cuma ada batasan-batasannya Bu. Ya udah Ibu kalau mau ceritain sama temennya boleh gak apa-apa. Iya, Ustadz Maulana tadi udah ngomong gak apa-apa. Matiin itu. Apaan Gak sih, boleh Bang? sembarangan. Ini satu Indonesia Iya, nonton Bu, ini. bentar, Bu, ya. Orang ketahuan itu masalahnya orang. Tadi kata Ustadz Maulana gak apa-apa cerita sama temennya. Tapi kan ini kan informasi kan dipermalukan, satu Indonesia nonton. Ya, Ustadz Maulana bilang boleh, saya tadi bilang boleh. Jadi gak boleh nih? Bolehnya itu tadi kan permasalahannya ketika. Tapi ada yang harus dilaporkan. Oh, aduh. Situ dokter. Saya coba telepon dulu deh Situ orangnya. pengadilan. Saya kasih tahu jamaah yang kemana-mana ya. Tetap di Islami Twinda, kita akan segera kembali lagi setelah satu ini ya. Harusnya Jangan beda Pak tidak channel. boleh langsung jamaah. jawab. Oh jamaah, alhamdulillah. Arahkan, Sebentar, alihkan. saya telepon dulu. Ayo, Tapi klarifikasi.